Halo, ketemu lagi dengan saya di tutorial Rhinoceros Bahasa Indonesia. Kali ini kita bakal ngebahas soal tipe-tipe model yang ada di Rhinoceros sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan di Rhinoceros waktu kita bekerja. Yang pertama, kita akan ngebahas soal point. Dengan point ini kita bisa bikin model, kita bisa menggunakannya untuk editing, kita juga bisa menggunakannya sebagai alat bantu. Untuk membuat model, kita bisa menggunakan point untuk dijadikan model hampir seluruh jenis model yang ada di Rhinoceros. Karena masing-masing model ini pasti akan terdiri dari point atau akan terdiri dari kurva. Misalnya, kita ingin membuat kurva atau garis dengan menggunakan 3 poin ini, kita bisa pilih di sini line through point. Dia akan membentuk garis di antara ketiga garis ini. Kita bisa lihat garis ini terbentuk dari keempat titik ini dan dia berada di tengahnya. Atau kita juga bisa langsung membuat garis dengan menggunakan titik-titik ini dengan menggunakan gumball. Kita pencet Ctrl dan dia jadi garis. Atau misalnya dengan menggunakan aksis X dan Y, kita bisa membuat garis-garis dengan poin-poin ini. Atau kita juga bisa menjadikannya alat bantu saat kita membuat garis. Misalnya kita membuat kurva seperti ini. Dari titik-titik ini, kita juga bisa membuat surface. Misalnya dengan menggunakan fit plane through points. Atau kita juga bisa menggunakannya sebagai alat bantu, misalnya untuk surface dari 3 atau 4 corner point. Atau kita bisa menggunakannya sebagai alat bantu untuk membuat solid. Selanjutnya, kurva. Kurva ini ada 2 jenis di Rhinoceros. Pertama, kurva yang freeform atau bebas bentuknya. Kemudian kita juga punya line atau garis yang lurus. Kurva juga bisa secara langsung kita jadikan surface dengan menggunakan gumball, klik kanan, drag, dan pencet Ctrl. Atau kita bisa menggunakannya untuk perintah loft. Kurva juga terdiri dari point. Ada 2 jenis point yang ada di kurva. Pertama, control point, yang kedua, edit point. Kalau kita pencet edit point, poin-poinnya akan terletak di garis-garis yang ada di kurva. Kalau kita pencet control point, titik-titiknya adalah titik-titik bantu. Kalau kita pencet control point, poin-poinnya merupakan alat bantu untuk membuat garis tersebut. Selanjutnya adalah surface. Surface juga terdiri dari point. Kita bisa lihat di sini. Dia punya control point. Dan poin-poin ini bisa jadi alat bantu kita untuk mengedit surface. Misalnya kita punya surface dari
kurva ini yang kita bentuk dengan loft. Kita punya ada banyak control point yang bisa kita gunakan untuk mengedit surface ini, baik secara freeform atau dengan terukur. Dari surface, kita juga bisa membuat solid. Seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan gumball, control, dan dia jadi solid. Atau kita bisa menggunakan offset surface. Atau kita juga bisa menggunakannya sebagai base untuk menjadikannya solid dengan surface. Untuk membuat surface, kita bisa menemukan paling banyak di sini, surface dan tab yang di atas ini. Kita punya berbagai macam pilihan untuk membuat surface di sini. Dan nanti kita bakalan coba ketika kita bikin model. Kemudian kita juga punya solid. Solid ini seperti yang tadi saya katakan, kita bisa membuat solid dari surface, kurva, atau point. Solid terdiri dari beberapa surface yang tertutup. Solid tidak bisa dikatakan solid apabila masih ada edges atau sudut yang terbuka. Salah satu cara kita memeriksanya adalah dengan menggunakan analyze. Show edge, add object, dan di sini kita bisa lihat no naked edges atau no non-manifold edges. Solid bisa kita buat melalui menu, tab, atau tab yang di samping sini. Kita punya box, cylinder, sphere, ellipsoid, paraboloid, cone, truncated cone, dan seterusnya. Selain solid, kita juga punya mesh. Mesh pada dasarnya tipe modeling yang dipakai untuk project-project software 3D yang lain yang tidak berbasis CAD, karena mesh pada dasarnya cukup freeform atau bebas dan tidak terukur. Mesh ini biasanya sering kita temui dari hasil scan yang kita ambil dari fotogrametri atau scan 3D. Ini bentuknya cukup baik, tapi kalau misalnya kita dapat dari luar, biasanya terdiri bukan hanya dari n-gon, tapi juga triangulated. Misalnya, mesh ini juga bisa kita edit dengan menggunakan point. Mesh juga bisa kita ubah menjadi NURBS yang merupakan originalnya atau defaultnya Rhinoceros melalui icon di sini. Jadi masing-masing mesh itu bakalan diubah menjadi surface. Atau mesh juga bisa kita ubah jadi subdivision model. Selanjutnya, yang keenam kita punya subd atau subdivision model. Ini merupakan salah satu terobosan Rhinoceros di Rhinoceros yang ketujuh utamanya. Dia sudah punya tab sendiri, biasanya tab ini ada di atas ini. Jadi dengan subd ini kita bisa bikin model-model yang organik.
Selanjutnya, yang juga merupakan terobosan di rhinoceros, tapi baru benar-benar ditaruh di rhinoceros itu setahu saya semenjak rhinoceros 6. Ini namanya grasshopper. Grasshopper ini cara modeling yang sangat berbeda dengan yang kita lakukan di viewport karena menggunakan nodes. Contoh di sini kita punya model yang berbentuk Voronoi. Surface yang bervoronoi ini dibuat dengan menggunakan grasshopper, sehingga dia bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Semoga kita nanti sampai ke penggunaan masing-masing tipe modeling ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal layout. Sampai bertemu. Terima kasih.